Halo semuanya, nama saya Alfred Wijaya, Binusian 23 dengan NIM 23018743393 akan merepresentasikan mengenai final assignment dari tugas MOOP, Mobile Object Oriented Programming yang saya buat, yaitu zodiac horoscope. Di mana fungsi aplikasi simpel ini adalah untuk mengecek zodiak dari user yang melakukan inputnya, dan di mana data user tersebut akan di-save pada aplikasinya. Sekarang saya akan menjelaskan codingan dari aplikasi Zodiac Horoscope ini. Pertama, pada bagian Android Manifest, ada dua hal yang diubah, yaitu icon dan run icon, di mana J-nya nanti pada simulasinya nanti untuk ikonnya nanti bakal berubah, J-nya gambar horos logo. Lalu selanjutnya, kita lihat, jadi terdapat 4 buah activity pada aplikasi ini, di mana terdapat activity check zodiac, activity main page, dan juga activity show history. Untuk main itu tuh berupa tampilan splash screen dari aplikasi ini. Lalu kita lihat dulu pertama-tama ke stringnya. Jadi pada stringnya ada text view label, zodiac horoscope checker, terus ada ini untuk check dash, ini ada backslash n, biar nanti jadi kalau pada tampilan nanti bakal jadinya di enter. Lalu ini ada dan lain, text view label, terus ada text view navbar untuk yang edit text, untuk XML edit text, terus untuk spinner, lalu ada juga untuk button label, dan juga untuk image description, jadi untuk gambar penjelas. Selanjutnya kita ke arah colors, di mana colorsnya ada untuk yang dari white sampai purple 200 ini tuh bawaan tema dari Android ya. Untuk terms yang ini nanti bakal sangat berpengaruh terutama ke button, di mana button tuh jadinya udah otomatis rounded dan warnanya tuh yang teal, yang purple 200 itu. Lalu selanjutnya kita bahas balik lagi ke ini. Lalu untuk ini ada gray opa 90. Opa itu untuk opacity, di mana 90 berarti 90%. Jadi untuk dua huruf terdepan itu opacity-nya. Untuk yang blue tidak dipakein, jadi udah dianggap jadi kayak FF, yaitu 100%. Kalau black yang ini opa berarti 70% yang B3. Jadi colors udah, string udah, sudah. Lalu ini ada untuk drawable untuk penyimpanan gambar-gambar, yaitu BG, binocular, header image, history, horos logo, question, zodiac wheel, dan zodiac wheel icon. Lalu kita lanjut ke activity-nya sekarang. Kita lanjut mulai ke activity main dulu, yaitu untuk splash screen-nya. Untuk kodenya simple, jadi pada bagian ini tuh terdapat dua buah hal, yaitu image view, gambar logonya, dan juga progress bar. Progress bar tuh untuk nanti tampilin progress loading, kayak untuk loading kalau aplikasi itu. Nah, jadi untuk tampilannya, jadi kurang lebih kalau pada dari kode ini kayak gini. Lalu selanjutnya kita bakal beralih ke bagian Java-nya dari activity main ini. Jadi untuk activity main juga halaman paling pertama. Sini. Nah, jadi kita ke main activity Java-nya, yang main activity, di mana ada countdown timer sama integer progress. Untuk countdown timer itu untuk menghitung waktu mundur, di mana pada program ditentuin 5000. Jadi 5000 milisecond dengan countdown intervalnya tiap 50 milisecond. Lalu di mana progress bar-nya, jadi pada tampilan progress bar ini, yang ini udah ditetapin maksimalnya tuh 91. Jadi nanti dari 1 ke 91 tiap kali 50 milisecond itu nanti bertambah progresnya. Jadi nanti pada progress bar-nya terlihat bertambah gitu. Jadi kayak loading gitu. Lalu kalau udah beres, nanti start activity intent. Jadi intentnya ke main page kalau udah beres. Ke main page class. Selanjutnya berarti kita bahas ke activity main page. Dimana untuk tampilannya kayak gini hasilnya. Jadi ada beberapa bagian.
yaitu pertama-tama ini bagian ini. Ini merupakan bagian judulnya, bagian header dari activity main page-nya. Lalu selanjutnya di bawahnya ada berupa gambarnya. Untuk card view Android widget ini tuh untuk ngambil biar dapat corner radiusnya. Jadi biar nggak benar-benar kotak, tapi ada radius pada sudut-sudutnya. Lalu selanjutnya kita itu lagi turun. Nah, pada ini ada bagian ini. Dari sini sampai sini itu merupakan bagian untuk nanti penjelas untuk nanti kita bisa pergi ke halaman cek zodiak dan ada buttonnya juga, yaitu ada on click cek zodiak. Jadi ini untuk kayak gambarnya gitu. Lalu lanjut lagi ke ya penjelas-penjelas saja gitu. Terus nanti bisa klik kita kayak gitu di buttonnya. Yang bawahnya juga sama, tapi bawahnya tidak ada penjelas. Jadi kalau bawahnya tuh cuma gambarnya aja langsung dan juga dengan button untuk ke show history. Dimana kalau kita tulis corner radius 50 dp nanti bakal jadi lingkaran sempurna sudutnya. Nah, selanjutnya ini ada ini nih, linear layout, terus text view, text view, text view. Ini tuh navbarnya. Jadi navbar bagian bawah. Jadi bisa navbarin ke homepage, check page, dan history page. Nah, kalau misalnya kita di halaman, misalnya kayak ini homepage, berarti nanti bakal navbarnya bakal di sininya warna purple 200 gitu. Jadi kalau misalnya kita di homepage, nanti yang navbar yang di nav yang homepage, yang home ya, nanti bakal warna ungu kayak gitu. Terus kita bisa diklik. Nah, kita ke ininya. Jadi untuk main page itu cuma ngalihin halaman, dimana kalau Java class main page-nya pas yang sama main activity-nya di itu kan, di intent yang main page class manggil, nanti bakal buka activity main page. Terus fungsinya ada check zodiac dan show history. Dimana kalau check zodiac nanti manggil fungsi check zodiac class dan show history class. Nah, nanti check zodiac class-nya manggil activity check zodiac. Sementara yang kelas show history akan manggil activity show history. Untuk cek zodiak dan show history berarti masing-masing ada dua yang bisa diklik pada ini. Dimana pada ini ada di navbar kayak cek zodiak sama yang di atasnya ini cek zodiak. Lalu show history juga ada di sini dan di sini. Sekarang kita akan masuk ke bagian activity cek zodiaknya. Nah, pertama-tama kita langsung aja split. Nah, ini untuk gambaran tampilannya kayak gini. Dimana jadinya ada beberapa bagian. 3 bagian sebetulnya. Jadi ada untuk headernya yang ini. Dari sini. Jadi untuk header terdapat background drawable question yang bisa terlihat pada bagian sebelah kanan. Lalu ada juga ini card view tuh untuk biar nanti ini. Jadi untuk judulnya tuh dikasih background juga. Dimana itunya tuh jadi kayak backgroundnya warna hitam dengan opacity 70%. Terus kenapa ini di width sama height-nya ditetapin biar nanti nggak mepet jadi background dari warna hitamnya nggak mepet ke tulisannya biar tampilan menarik. Lalu selanjutnya ada juga ini bagian untuk edit text dari sini sampai sini. Dimana untuk edit text ini tuh jadi ada bagian untuk input-inputnya itu ada 2 buah edit text dan 1 buah spinner. Dimana tiap itu ada text view-nya. Kayak ini untuk name. Jadi edit text-nya inputnya untuk tag person name. Lalu selanjutnya ada juga untuk ini, untuk masukin tanggal. Jadi dari 1 sampai 31 gitu untuk kayak Januari. Dimana jadinya input type-nya number. Untuk edit text-nya ada itu, hint-nya jadi untuk mempermudah user dalam menginput. Lalu selanjutnya ada juga spinner yaitu month untuk pemilihan bulan. Seperti yang udah jelasin pada string yang ini. Nah, yang month spinner ini. Kita lanjut lagi ke bagian ini. Bawahnya ada ini baris untuk button. Jadi buttonnya ada 2 yaitu check zodiac dan juga save data. Dimana kalau mau nge-save data tuh kita harus sudah
cek dulu zodiaknya, terus udah benar, baru kita bisa save ke dalam text file yang nanti akan dijelaskan pada Java-nya. Lalu bagian bawah lagi ini ada edit text satu lagi itu, ini untuk, tapi ini bukan bisa untuk di edit text. Jadi enable sama fokusnya di false-in, ini tuh untuk nampilin datanya di tempat sini. Jadi data hasil dari ceknya nanti ditampilkan di edit text ini. Lalu di bawahnya lagi ada yang kayak biasa, ini yang kayak di main page, yaitu navnya, navbarnya, navbar bagian bawah. Jadi kalau di ini kan cek zodiak, berarti yang cek page-nya yang diwarnain ungu, yang lainnya dikasih tombol on click-nya. Jadi homepage bisa ke homepage, terus show page bisa ke show page. Jadi seperti yang terlihat ini, jadi bisa ke kelas homepage lagi, ke main page, kalau yang show page ke show history. Nah, kita bahas ke bagian program utamanya untuk input datanya. Jadi pertama ada spinner, edit text, lalu integer string, integer date, terus string name, date gitu dan lain-lainnya tuh yang dari sini sampai sini untuk masukin nilainya. Lalu untuk ini tuh untuk ngedeklarasiin kata-kata ini, dua ini, jadinya nggak harus ditulis lagi di bawah. Jadi lebih pendek. Lalu kita ini juga pada aplikasi dimasuki kalender dan simple date format untuk nanti user history-nya. Nah, sekarang ini jadinya di awal-awal pas dijalankan activity-nya nanti tentunya nentuin dulu select itunya ID segalanya, lalu SEO zodiaknya dikosongin dulu biar datanya valid. Lalu selanjutnya ke fungsi cek zodiak. Jadi kalau button cek zodiak diklik. Nanti nama data date sama bulannya di input ke toString didapetin. Terus kalau misalnya nama sama date-nya nggak kosong, jadi kan berarti ada data. Nah, jadi date-nya tuh diubah dari string ke integer, soalnya kita butuh data integer. Terus nanti switch month, jadi kan kalau bulan ada 12, jadi dari Januari sampai Desember. Terus ini kan dari ini pasti semuanya date-nya lebih besar dari 0, soalnya kan dari tanggal 1. Lalu kalau ininya, yang date else if itu yang date kurangnya tuh nanti disesuaikan dengan bulan yang ada. Jadi kayak Februari sampai 29 asumsinya. Terus nanti kalau udah dapat misalnya ini date-nya berarti di tanggal 1 sampai 20 zodiaknya Capricorn kalau Januari itu. Kalau 21 sampai 31-nya Aquarius kayak gitu. Nah, kalau ini tuh false data kalau misalnya 0 atau minus ditulisnya input di date-nya, terus kalau lebih dari 32 gitu. Lebih dari 31 berarti. Nanti dikasih keterangan input date not valid. Soalnya kan nggak ada. Untuk ini dari case Januari sampai Desember sama konsepnya, jadi cuma bedanya tanggal sama zodiaknya apa yang berbeda. Nah, lanjut jadinya kita bisa langsung ke sini. Nah, jadi ada 3 ini. Ini kan kalau else final text input itu yang kalau pas tadi name tidak sama dengan empty, terus yang date juga. Jadi kalau empty nanti dikasih input, jadi harus diisi. All input field must be filled. Lalu kalau ini kan jadinya kalau datanya nggak valid, nah kalau valid nanti benar, nanti final text-nya nama, zodiaknya apa, tambah zodiak final text-nya. Nanti ditampilin di bagian edit text yang tadi itu, yang hasil ini, jadi namanya siapa, zodiaknya apa gitu. Lalu untuk ini tuh untuk nanti dimasukin ke user history-nya, jadi nanti bakal berubah urutan cara penulisannya. Nah, jadi kita lanjut ke ini ketika di save datanya. Jadi kalau ini pertama-tama dideklarasiin dulu kalender sama ininya, simple date formatnya. Jadi format penulisannya gimana. Jadi pada ini ada add-nya. Jadi tanggal berapa, add, jam berapa gitu. Terus ada ini untuk nanti ngebedain yang jam gitu sama datanya. Nah, jadi kalau misalnya datanya ini SEO zodiaknya misalnya kosong atau input data not valid atau false data ini, yang input date not valid, kalau yang input yang all input must be filled, nah nanti nggak bakal di save, jadi bakal tetap false data. Nah kalau misalnya benar, jadi yang sesuai yang ini, berarti yang ini juga. Nah nanti ini bakal buka itu, open file itu, file output streamnya, jadi nge-write ke file zodiac list dengan modenya append, jadi bisa ditambahin terus-menerus.
Yang di inputnya date time sama final text. Nanti di inputnya dalam bentuk byte. Terus ditutup. Nah, nanti toast tuh jadi kayak itu pop up pop up box gitu. Nanti ngasih tahu kalau udah sukses, nanti udah ke save ke zodiaclist.txt. Nah, jadinya final text-nya dikosongin lagi, shell zodiac-nya juga jadi kosong. Jadinya datanya valid kayak gitu, nggak bakal ke save 2 kali. Selanjutnya kita ke show history, halaman activity terakhir. Nah, ini untuk nampilin hasil yang udah ada yang dicek zodiac itu. Tampilnya simple, jadi ada 3 bagian. Pertama-tama judulnya. Terus yang kedua tuh untuk ininya. Jadi kenapa pakai scroll view? Itu kan biar itu. Soalnya kan kalau user history pasti ada banyak. Jadinya harus bisa di scroll. Yang terakhir adalah navbar kayak biasa. Dimana yang purple-nya berarti sekarang yang bagian itu show history-nya. Dan yang ada fungsinya yang cek yang untuk nav check sama nav home. Jadi pada ini ininya yang public void homepage dan check page yang ada. Nah, jadi kita bahas saja langsung berarti yang ketika dijalankan nanti ini text view pasti untuk show dan integer number 91. Ini untuk nandain urutan user historinya. Jadi nanti input buka dulu file zodiac itunya, nanti untuk yang fungsi input stream reader, buffer reader, string builder itu untuk nge-read datanya. Terus ditulis ke di-read ya dari file zodiaclist.txt-nya. Kan soalnya dari byte juga harus diubah lagi dulu. Nah, jadi kalau udah itu kita itu string line. Nah, jadi kalau misalnya line-nya masih belum habis, di filenya masih ada data, nanti bakal di-append jadi data-data pada line-nya. Nah, kalau yang kontennya ada contain add, berarti yang tadi yang jam sama tanggal itu nanti ditambahin dulu sebelumnya ada number sama kurung tutup untuk nandain urutan user history. Nah, sekian penjelasan dari kodenya. Terima kasih. Nah, sekarang kita beralih ke bagian simulasinya. Nah, pada bagian tools ini, di bagian paling bawah, di tengah, di sebelah MIT Inventor Companion, ada logo Zodiac Horoscope dengan namanya Zodiac Horoscope. Itu aplikasi yang simple yang dibikin pada final assignment kali ini. Jadi kita buka. Nah, pada pertama kali buka itu progress bar-nya. Jadi dalam waktu 5 detik menuhin, terus nanti baru buka ke bagian main page-nya. Nah, itu pada bawah ada navigation-nya, ada home, terus kita bisa ke check, kita klik navigation check-nya, lalu navigation history-nya. Untuk sebelumnya udah di input 7 buah data. Untuk nanti bagian user input history bakal ditampilin lagi. Kita balik ke home lagi. Untuk itu. Nah, kita juga bisa klik bagian check-nya, button check yang di itu, yang ada what is your zodiac, terus let's check it out, terus ada history. Kita klik. Nah, untuk yang itu kan di history ada scroll view. Nah, ini bisa di scroll. Nah, sekarang kita simulasi aja langsung ke bagian untuk input datanya. Kecek. Nah, kita berarti sekarang yang saya Alfred 19. Oh, sebelumnya ini dulu. Kalau misalnya ada yang kosong. Nah, jadi all input must be filled. Terus kita ini jangan 19 dulu, 32. Jadi Alfred 32. Nah, karena tanggal bulan lahirnya Juni. Nah, nanti input data input date not valid. Kalau kita cek. Jadi kita iniin. Terus ini juga. Nah, selanjutnya kita ke udah di bawahnya kan itu juga jadi navigation-nya jadi ceknya warna ungu. Nah, kita cek. Nah, Alfred, your zodiac is Gemini. Terus kita save sekarang. Nanti kalau kita save, nanti udah di save, nanti bakal ada toolsnya yang di bawah tuh. Data save to zodiac list gitu. Terus kalau kita misalnya masih mau itu nge-save, jadi kalau kita pencet save tapi itu di ininya kan berarti di final text-nya udah berubah pas kita save. Jadinya kosong. Nah, jadi tulisannya input date not valid kalau kita gagal nge-save gitu.
Nah, kita lihat di history sekarang. Nah, jadi nanti dari file zodiac list.txt-nya nanti muncul juga. Nah, kita ada itu. Jadi sesuai tanggal kan sekarang tanggal 7 Juli. Terus jamnya tadi udah jadi 16.48 tuh. Ke save jadi 16.47.34. Nah, sekarang kita coba buka lagi aplikasi zodiac horoscope-nya habis tadi ditutup. Nah, jadi kalau kita buka lagi, kan udah dimasukin ke storage. Kita lihat historinya nih. Nah, jadi yang tadi, data yang nama saya Alfred, zodiak Gemininya, masih ada. Nah, sekian simulasi dari aplikasinya. Terima kasih.